Harta warisan yang ditinggalkan Bibi Jin sudah kalian rampas, dan kalian masih mau menginjak-injakku seperti anjing. Biar langit yang menjadi saksi. 10 tahun lagi, aku akan membuat kalian menangis memohon padaku. Nyonya, kita berhasil. Ya, kondisi Yaoer sudah jauh lebih stabil sekarang. Lalu, anak itu juga sudah kuberi pil pemulih sesuai perintahmu. Dia masih hidup, meski tinggal sisa-sisa napas. Ini semua salahku, seandainya bukan karena aku. Kau mulai lagi. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Masih kurang cepat. Coba saja kalau aku punya klon yang bisa kultivasi bersamaan. Pasti luar biasa. Aku harus melangkah lebih jauh lagi. Mengalirkan. Ilusi memudar. Esensi sejati bertahan. Elemen logam menyatu. Tembuslah ke tahap bina pondasi menengah. Adik perempuanmu itu memang sudah turun gunung beberapa hari yang lalu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau kau mau mencarinya, kau tidak seharusnya datang ke sini. Adikku itu gila kultivasi. Selain melayani nona muda di gunung ini, dia pasti datang mencariku. Dia tidak pernah keluyuran kemana-mana. Mana mungkin dia pergi sendiri selama 3 hari tanpa kabar sama sekali. Tolonglah, tidak bisakah kau biarkan aku naik ke atas untuk melihat-lihat? Aturan di puncak pencari langit ini sangat ketat. Orang luar tidak boleh sembarangan masuk. Cepat pulang sana pergi. Energi spiritual sekecil ini sama sekali masih jauh dari cukup. Andai saja aku memakai tubuh bocah Isentian itu, energi spiritualnya pasti melimpah ruah. Tuan Situ, kenapa Anda selalu mempersulit kami para pelayan seperti ini? Mempersulit apa? Aku cuma mencari sedikit hiburan di tengah panjangnya jalan kultivasi ini. Lagi pula, kalau guruku tidak mencari hiburan, apa mungkin dia bisa bertemu dengan istri guru? Apa Anda mau meniru Tuan Puncak, mencari wanita seperti itu untuk dijadikan istri? Asal bisa bertahan melewati masa ini, Yaoer akan segera memiliki 3 akar spiritual. Saat ini bakatnya belum stabil. Kita masih harus mempertahankan sisa-sisa napas bocah perempuan itu untuk mengambil lebih banyak lagi cairan energi murni yang segar dari tubuhnya demi Yaoer. Naktirau telah membuat bakat Yaoer meningkat 1 tingkat. 5 akar spiritual milikmu itu tidak terlahir sia-sia. Aku mewakili Yaoer mengucapkan terima kasih padamu. Beristirahatlah dengan tenang ya. Gulian R ini masih punya seorang kakak laki-laki. Apa dia tidak akan curiga pada kita di sini? Nyonya terlalu khawatir. Sudahlah, Gubuping itu bisa bikin masalah apa sih apa? Wanita macam apa? Asal kau tahu, dia itu istri guru. Kau harus memanggilnya Nyonya besar. Kau ini malah cemberut. Kau ini cuma punya wajah cantik saja. Sayangnya, kau ini punya 5 akar spiritual. Hati-hati, kalau guru sampai menangkapmu juga, siapa yang? Ya, sudahlah. Cepat kembali ke sana. Ingat, apa yang terjadi beberapa hari ini, sama sekali tidak boleh kau bocorkan sedikit pun keluar, paham? Kalau tidak, Tuan Puncak pasti tidak akan mengampunimu. Kawan-kawan, meskipun sebelumnya
kita sempat saling memandang sebelah mata. Kita belum berkenalan dengan baik. Namaku Li Sentian, buah hutan maple ini. Ini aku tanam sendiri loh, energi spiritualnya sangat kental. Ayo cobalah. Rekan Dauli, diperebutkan oleh dua master puncak benar-benar membuat kami semua bangga. Aku jadi sangat tersanjung. Tersanjung sekali. Master puncak memilihku mungkin karena kakak seperguruan Qiulin Er dan kakak Yuan Shen membantuku bicara yang baik-baik. Kenapa mereka mau membelamu? Beberapa tahun lalu aku hanya orang desa biasa, lalu dikepung musuh dan hampir mati. Mereka lewat dan menyelamatkanku. Kemana? Tetua pelatih? Tetua Shao bilang, membimbing kalian beberapa hari ini, cuma buang-buang waktu saja. Beliau tidak mau datang. Suruh mereka kemari. Biarkan mereka makan dan tidur bersama para murid pelayan ini selama 2 hari ke depan. Pastinya kalian semua sangat sadar dengan bakat kalian sendiri dibandingkan dengan murid sek dalam kalian. Jauh tertinggal dalam segala hal. Pertandingan besok pasti akan sangat berat. Tapi asalkan kalian menang, semua masa lalu kalian akan berubah. Teknik kultivasi utama, sumber daya melimpah, buah spiritual, semuanya ada untuk pertarungan besok. Jika ingin menang dan bangkit, satu-satunya keunggulan kalian hanyalah hati dao kalian. Li Sentian, kudengar kau berhasil dalam 3 tahun membangun pondasi dan bahkan diakui oleh Master Puncak. Coba kau jelaskan, apa itu hati dao? Sebenarnya, apa kenapa? Malah menunjukku? Teori rumit begini mana aku paham. Hati dao itu. Hati dao adalah jati diri. Adalah sebuah pondasi dan juga hati dao adalah sumber kekuatan dalam berkultivasi. Ya, kurang lebih begitu. Intinya, hati dao adalah alasanmu berkultivasi. Li Sentian, untuk apa kau berkultivasi? Kenapa? Terus-terusan aku yang ditanya sih? Untuk menjadi dewa. Jawaban yang salah loh, kalau berkultivasi bukan untuk jadi dewa, lalu untuk apa? Kalau kau, apa hati dao milikmu demi menjadi kuat dan menginjak semua orang yang pernah menindasku di bawah telapak kakiku? PH, kau jujur. Juga, sayangnya, kalian ini benar-benar terlalu bermalas-malasan. Satu hari lagi, kompetisi besar akan dimulai. Semuanya, kembalilah dan renungkan baik-baik apa hati dao kalian. Meski bakat kalian pas-pasan, jika hati dao kalian sekokoh batu karang, mungkin kalian bisa memperebutkan secercah harapan. Kami akan mematuhi ajaran tetua. Li Sentian, kau ikut denganku. Mampus, apa karena jawabanku tadi jelek? Jadi kakek ini mau menceramahiku sendirian? Lihat-lihat apa kalian? Jarang-jarang dapat bimbingan. Cepat kembali berlatih. Li Sentian, sebelumnya saat aku menguji dan menemukan kau punya akar 5 elemen, sejujurnya hatiku sangat tidak menyukaimu. Menyuruhmu membangun pondasi dalam waktu 3 tahun itu sebenarnya hanya untuk mempersulitmu saja. Apa kau pernah merasa dendam? Murid tidak berani. Tetua sudah bermurah hati memberikan murid kesempatan. Di dalam hati murid hanya ada rasa bersyukur. Memprovokasi Li Sentian. Aku mulai curiga, jangan-jangan tes yang kulakukan padamu waktu itu memang benar seperti yang
Di Kyuring R katakan, aku salah, aku ingin menguji ulang. Akar spiritualmu sekali lagi, apa kau bersedia? Kalau sampai akar spiritual kekacauan ketahuan, masalahnya pasti jauh lebih besar daripada keuntungannya. Lebih baik diam-diam saja mengumpulkan kekuatan. Itu jalan yang paling aman, Penatua. Bagaimana kalau aku tidak mau diuji lagi? Sentian, sekte kita. Sekte tidak mau menyia-nyiakan bakat, asalkan hasil tes membuktikan kau layak dibina. Di setiap keputusanku ke depannya, itu pasti akan selalu menguntungkanmu. Lagi pula, aku ini cuma punya akar spiritual 5 elemen. Asalkan aku menang di babak final, aku sudah bisa menjadi murid Master Puncak Zia. Aku sudah mendapatkan apa yang ku mau kau. Kau salah. Justru karena kau memiliki akar spiritual 5 elemen. Walaupun kau masuk ke pelataran dalam, sumber daya yang kau dapatkan akan jauh lebih sedikit dibandingkan yang lain. Pelataran dalam, persaingannya 100 kali lipat lebih kejam daripada di kebun obat spiritual. Dengan kekuatanmu yang sekarang, setidaknya kau punya akar spiritual ganda, atau bahkan tunggal. Kalau ternyata aku memang salah, aku tidak hanya akan membersihkan namamu, tapi aku juga akan secara langsung meminta maaf padamu. Lalu, bagaimana kalau hasil akhirnya menunjukkan kalau aku memang terlahir dengan akar spiritual 5 elemen? Kalau begitu, itu membuktikan kalau dari awal aku tidak salah, dan kau, semua yang kau miliki sekarang, tidak akan ada yang berubah. Kalau Master Puncak Zia memang bersedia memilihmu, aku juga sama sekali tidak akan menghalanginya. Kalau begitu, aku tidak perlu diuji lagi, dan aku juga tidak butuh perhatian khusus. Sebelumnya, aku berjuang sendiri untuk keluar dari kebun obat spiritual. Kedepannya, aku juga pasti bisa berjuang sendiri untuk menaklukkan sekte ini. Kalau aku tidak mau diuji, Pak Tua ini pasti selamanya akan berpikir kalau akar spiritualku adalah sampah. Sebenarnya, aku sendiri juga curiga kalau akar spiritualku ini tidak biasa. Kalau tidak, mana mungkin aku yang baru berlatih selama 3 tahun bisa mengalahkan Lei Hao yang punya akar spiritual 3 elemen itu. Padahal aku cuma punya 5 elemen. Oh, bocah ini ternyata sudah merencanakan ini untuk memojokkanku. Penatua, aku bersedia menerima ujian ulang akar spiritual, tapi Anda juga harus menyetujui satu syarat dariku. Katakan dulu. Syarat apa itu? Aku ingin Penatua mengubah aturan sekte yang sebelumnya menolak menerima orang dengan akar spiritual 5 elemen. Aku tidak mau semua orang yang memiliki akar spiritual 5 elemen sejak lahir ditakdirkan hanya untuk menjadi boneka bagi kultivator lain. Orang dengan akar spiritual 5 elemen memang sangat kesulitan dalam berkultivasi. Bukannya orang lain sengaja merendahkan mereka, tapi memang karena mereka tidak bisa menunjukkan hasil kultivasi yang memuaskan, makanya mereka selalu diremehkan. Baru saja aku bertanya padamu, apa kau? Apa itu hati Dao? Selain berkultivasi, apakah kamu punya jawaban lain? Dunia fana sebagai tungku, dan semua makhluk hidup sebagai pikiran. Aku tidak punya jawaban lain. Menurutku, hati Dao adalah hal yang alami, tidak perlu dipikirkan, lagi pula. Sesuatu yang bisa diucapkan, tidak bisa disebut hati Dao. Pemahaman yang begitu jernih ini ternyata keluar dari seorang pemuda dengan akar spiritual 5 elemen. Hahaha, bagus. Bagus sekali kalimat hati Dao itu alami. Baiklah, mulai. Sekarang, aku akan memohon kepada Master Sak untuk mengubah aturan lama yang tidak menerima pemilik akar spiritual 5 elemen. Kelak,
mereka yang teruji, memiliki akar spiritual 5 elemen, juga bisa menjadi murid pelayan terlebih dahulu, lalu memperebutkan posisi murid pelataran dalam melalui kompetisi besar sekte. Sekarang, apa kamu bersedia menguji ulang akar spiritualmu? Silakan. Tentu, ujilah aku. Sebelumnya saat diuji, akar spiritual 5 elemen, air kolam ini, naik tidak sampai 1 tombak. Sekarang aku memiliki akar spiritual kekacauan, air. Kolam ini mungkin akan meluap. Apa maksudnya ini? Anak baik. Orang tua ini benar-benar membuka mata hari ini, kukira itu hanya legenda kau. Ternyata, sungguh memiliki akar spiritual kekacauan. Akar spiritual kekacauan, apakah sehebat itu? Lebih dari sekadar hebat. Sekte biasa yang mendapatkan satu akar spiritual tunggal saja sudah bisa meremehkan para pahlawan. Akar spiritual kekacauan milikmu ini entah berapa kali lipat lebih kuat dibandingkan akar spiritual tunggal. Hal ini sangat rahasia. Selain aku dan Master Puncak Sia, jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Kenapa? Setelah Master Sekte sebelumnya gugur, faksi-faksi di dalam sekte menjadi sangat rumit. Jika identitasmu terungkap, kau ibarat anak kecil yang membawa harta di pasar yang ramai. Pasti akan mengundang kecemburuan dan niat jahat. Master Puncak Sia tahu cara melindungimu. Kelak, aku akan memberikan lebih banyak sumber daya untukmu secara diam-diam. Murid mengerti. Kau berhasil melewati ujian Gunung Wuchang dengan hati Dao yang jernih. Aku sangat bangga. Tapi, waktu yang tersisa untukmu tidak banyak lagi. Jadi, perkataan tetua Gunung Wuchang itu benar. Ini sekte Taiksu. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Ini adalah masa depan yang diprediksi oleh leluhur menggunakan harta karun gulungan sungai waktu, mungkin karena musuh dari luar, atau mungkin karena malapetaka yang tak terbayangkan. Jika hari itu benar-benar tiba, kita berdua tidak akan bisa bertahan hidup. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk melindungimu. Ini bukan hanya demi sekte, tapi aku lebih berharap kau bisa menjadi kekuatan utama untuk menghadapi malapetaka itu. Dengan kekuatanmu saat ini, itu masih jauh dari cukup. Apa kau mengerti? Murid mengerti. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Lihat tampangnya yang linglung itu. Paling-paling dia habis berlatih jurus terlarang, lalu ketahuan sama tetua, dan sekarang mau diusir dari sekte, kan? Tinggal 1 hari lagi kompetisi besar dimulai. Kemana pikiran kalian semua melayang? Terus kamu, meskipun kamu juara pertama, tapi fondasi murid pelataret dalam jauh di atasmu. Jangan sombong dan berpuas diri dulu di sini, malapetaka. Kompetisi besar di depan mata ini baru rintangan yang sebenarnya. Baik, tetua. Beban 40.000 kati, ayolah. Tidak peduli trik apa yang sebelumnya dipakai Li Xiangtian ini, sampai bisa menarik perhatian 2 master puncak. Kali ini,
Kedoknya pasti bakal terbongkar habis-habisan. Syukurlah langit masih punya mata. Master Puncak pasti menyesal tidak memilihku, HMPH. Kamu pikir kamu pantas membandingkan diri dengannya? Dia itu sanggup memikul besi hitam seberat puluhan ribu KT untuk kultivasi fisik. Memangnya kamu bisa apa? Siapa Li Xiangtian? Itu saya. Kamu ikut denganku. Kemari, adik perempuanku hilang, rekan Dao. Rasanya saya tidak kenal dengan adikmu. Target mereka. Selanjutnya adalah kamu. Kesamaan antara adikku dan kamu adalah kalian berdua sama-sama memiliki akar spiritual 5 elemen. Akar spiritual 5 elemen? Jangan-jangan ini ulah Li Hao. Hal yang diminta oleh Qiulinger sudah kuselidiki sampai tuntas. Awalnya, dia memang memiliki akar spiritual 4 elemen, tapi kemudian dia berubah menjadi akar spiritual 3 elemen. Selama masa itu, di Departemen Alkimia tempatnya berada, ada 5 pelayan akar spiritual 5 elemen dan 1 murid pekerja kasar akar spiritual 4 elemen, yang semuanya lenyap tanpa sisa. Kamu kan orang balai penegak hukum, kalau sudah menyelidiki semua ini, bukannya harus dilaporkan ke balai penegak hukum? Kenapa kamu malah mencariku dan menyuruhku menyampaikan masalah ini kepada Qiulinger, supaya Qiulinger bisa melapor ke gurunya? Xiangtian, apa kamu kena masalah, Kak? Ada orang dari balai penegak hukum yang mencari kakak dia. Bilang sudah menyelidiki masalah Li Hao sampai tuntas. Juga bilang kalau adik perempuannya, yang sama denganku, punya akar spiritual 5 elemen. Mendadak hilang, dia memohon agar Master Puncak Xia turun tangan. Gu Buping dari balai penegak hukum sudah menemukan beberapa petunjuk. Adik perempuannya menghilang. Dia meminta kita untuk mencari bantuan guru. Gu Buping berhasil menemukan sesuatu, tapi bukannya melapor, dia malah mendatangi guru kita. Sepertinya tidak salah lagi. Masalah Li Hao ini melibatkan tokoh besar di baliknya. Kepala balai penegak hukum bukanlah orang yang lurus. Guru baru saja pergi pagi ini. Aku akan menyusulnya. Kamu cepat kembali ke tempat Xiangtian dan perjelas semua urusan ini dengannya. Adik perempuanku juga punya akar spiritual 5 elemen, tapi dia hanya bisa jadi pelayan, walaupun dia ditindas, dia tidak akan pernah mengadu padaku. Xiangtian, kembalilah berlatih, jangan pernah keluar sendirian. Xiang Junyuan ini orang dari balai penegak hukum kamilah yang akan menjemputnya. Serahkan dia pada kami. Dia sedang membantu Puncak Xungxi kami menyelidiki sesuatu. Guruku, Master Puncak Xia, sedang menunggunya. Tunggu sampai dia selesai menjelaskan semuanya. Setelah itu, aku, baru akan membiarkannya pergi bersama kalian. Ketua Aula sudah memberi perintah. Gu Buping telah melanggar aturan dan harus segera dibawa kembali untuk dihukum atau dieksekusi di tempat. Tuan Yuar, cepat serahkan dia. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kalian mau merampasnya terang-terangan. Kenapa kalian begitu panik, Bier? Apa kalian tidak takut menyinggung Puncak Xungxi? Kita harus menangkap Gu Buping. Karena Puncak Xungxi menghalangi. Jangan salahkan kami bertindak kasar, benar Gu Buping. Apa kau masih belum sadar juga? Adik perempuanmu itu cuma hilang, belum tentu dia sudah mati. Gu Buping sudah mencuri pasir pembalik ilusi, dan dia masih berani melawan. Menyerahlah sekarang, maka hukumanmu akan diringankan. Asalkan aku merapalkan mantranya, Tuan Yuan akan jadi idiot, dan tidak akan ada yang bisa melacaknya pada kita. Hahaha. Kau sedang mencari apa, Haim?
Setelah berputar-putar, ternyata pusaka ini kembali lagi ke tanganku. Gawat, kakak seperguruan mengincar barang. Ingin kau benar-benar keras kepala dan cari mati, ya? Tunggu saja sampai ketua aula menghabisimu. Ayo mundur. Syukurlah, Radik seperguruan datang tepat waktu. Barang pusaka sejahat ini, biar guru saja yang menyelidiki asal-usulnya. Bawa aku menemui gurumu. Aku punya bukti kalau Master Puncak Suntian sudah jadi penganut aliran sesat. Sentian, kau cepatlah kembali. Berhati-hatilah. Kenapa bukan aku yang dipilih? Akan ku injak-injak kalian semua, di bawah kakiku. Kalian semua tidak pantas. Itu kan penglihatan kiamat yang diramalkan oleh tetua Cangul. Aku tidak boleh menakut-nakuti diriku sendiri. Saat ini, aku harus mengalahkan murid pelataran dalam dan menjadi murid langsung Master Puncak Zia. Sebelum hari kiamat itu tiba, aku harus jadi lebih kuat. Murid pelataran dalam yang menang akan mendapatkan giok hangat beserta batu spiritual. Jika kalah di tangan murid kasar, maka murid kasar itu akan naik tingkat ke pelataran dalam. Dan yang kalah akan turun kasta jadi bulan-bulan air. Berdasarkan dekret tertinggi perguruan, kalian dilarang saling membunuh. Kompetisi besar. Dimulai. Dilarang membunuh, ya? Itu. Berarti aku boleh melumpuhkannya sampai cacat. Apa itu dia orangnya? Bagaimana kalau dia sampai memenangkan pertandingan ini? Hanya berbekal akar spiritual 5 elemen. Dia tidak akan membiarkannya menang. Cui-chan dari puncak Buyun belum pernah kalah sekalipun. Aku punya cara untuk memaksanya bertarung. Bagus sekali, putra kita Shan. Akhirnya bisa diselamatkan. Tawa orang ini benar-benar gila, pasti ada niat busuk di baliknya, aku harus waspada. Kakak, siapa sangkali Sentian itu ternyata sudah mencapai tahap kultivasi pembangunan fondasi. Benar-benar membuat semua orang terbelalak. Tapi dia itu sangat menjijikkan, persis seperti, benar-benar seperti benalu yang menjijikkan. Nanti, biar aku sendiri yang turun tangan dan melumpuhkannya. Bertarung dengannya sungguh merendahkan martabatku sebagai seorang kakak. Di sini, tetua lalat menyebalkan itu baru saja bilang, kita harus berbelas kasih pada semua makhluk dan tidak boleh melukai orang lain. Kehilangan satu orang dengan akar spiritual 5 elemen yang tak berguna itu bukanlah masalah besar. Asalkan kabar bahwa aku sudah memasuki alam misterius dan mencapai di tahap menengah bangunan pondasi ini tersebar luas, orang-orang tua. Bangka itu pasti akan sangat kegirangan. Aku pasti akan menginjak-injaknya tanpa ampun di bawah telapak kakiku. Puncak Suntian. Kehilangan adik perempuan Bu Buping sudah pasti ada hubungannya dengan Puncak Suntian. Perlengkapan tingkat tertinggi untuk tahap fondasi awal ini. Inilah pertarungan sekte dalam yang sesungguhnya.
Perlengkapan King Yu memang bagus, tapi tekanan energi spiritual Kui Yuer terlalu kuat. Kalau terus begini, dia tidak akan bertahan. King Yu juga memiliki akar spiritual 3 elemen, dan dia berlatih sangat keras, bagai minus mana bisa dia ditekan habis-habisan oleh Kui Yuer yang memiliki akar spiritual 3 elemen. Tingkat tinggi itu, perbedaan bakat memang seperti jurang pemisah. Shen Tian, yang memiliki akar spiritual 5 elemen, bisa bertahan sampai sejauh ini, sungguh sebuah keajaiban. Adik junior Shen Tian adalah orang yang terpilih. Dia pasti memiliki takdir keberuntungan yang luar biasa. King Yen, bertahanlah. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Menyingkirlah sendiri, atau pakaian pelindungmu itu akan hancur. Selama ini, kakak senior selalu memujiku hebat, tapi hari ini, aku baru sadar. Kebenarannya, kemampuanku memang masih di bawahmu, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Ayo maju lagi. Kak, kelompok puncak Shungxi itu punya hubungan yang sangat dekat dengan Li Shengtian. Nanti saat kau berhadapan dengan Li Shengtian, jangan bertindak terlalu jauh. Hati-hati, kau bisa membuat mereka marah besar. Kau terlalu banyak pikiran. Asalkan aku menunjukkan kekuatan tahap fondasi menengahku, bahkan jika hari ini, di arena, aku benar-benar menghancurkan Li Shengtian. Orang-orang tua di atas sana tidak akan berani menyalahkanku sedikit pun. Pertandingan sek dalam akan segera berakhir. Tapi kemana perginya si Xia Sumu itu? Apakah Li Shengtian masih mau diangkat jadi murid atau tidak? Cepat bawa dia kembali. Baik. Xia Sumu, tehnya sudah dituangkan. Kenapa tidak kau minum? Pelayan baruku memang cerobot. Mau bagaimana lagi? Pelayan yang lama memang penurut, tapi kelakuannya liar. Sering keluyuran di luar, dan sudah menghilang belasan hari. Untuk saat ini, aku belum menemukan pengganti yang lebih bisa diandalkan. Ngomong kosong. Adikku itu sangat bermartabat. Jelas-jelas kau yang berkeliling menculik orang dengan akar spiritual 5 elemen untuk berlatih ilmu sesat. Bodoh, kita belum menemukan buktinya. Kalau kau asal menuduhnya sekarang, dia malah akan berbalik menggigit kita. Han Xia Sumun, sebagai pemimpin puncaki, kau berani-beraninya membawa orang menerobos masuk ke puncak Suntianku. Sekarang kau sudah menggeledahnya, lalu kau menemukan apa orang-orangmu bahkan berani bicara besar dan memfitnahku di sini. Kalau masalah ini dilaporkan pada ketua sekte, aku ingin lihat bagaimana kau akan membereskannya. Pemimpin puncak Li, aku tidak peduli kau melakukannya untuk dirimu sendiri atau orang lain. Tapi jika perbuatanmu ini menyimpang dari kemanusiaan, aku rasa jalan kultivasimu akan berakhir sampai di sini. Han Pehak, si tua bangka Changpeng sudah mengutus orang untuk mendesak kita. Mau pergi tidak? Semudah itu. Xia Sumu, kau terus-menerus menyudutkanku. Dan aku sudah berkali-kali. Dulu aku selalu mengalah. Tapi untuk urusan hari ini, aku sama sekali tidak akan menahannya lagi. Aku tidak ada niat untuk bertarung denganmu, aku cuma ingin mengingatkanmu satu hal. Hari ini kau harus bertarung denganku, karena di rumah aku yang tahu di mana sebenarnya adik perempuan si Gubuping itu berada. Dan lagi, dia sudah mati. Dasar kau, berparat kau.
Kalau kau benar-benar terjerumus ke aliran sesat, sekte Su pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Tanpa bukti apapun, kau terus saja mengincarku. Hari ini aku pasti akan bertarung mati-matian denganmu untuk melampiaskan kekesalan ini. Guru, tunggu apa lagi? Kenapa tidak segera membawa Tuan Sekte? Kemari tanda tanya. Masalah ini sudah tidak bisa ditunda lagi, loh. Ketua Changwu, sebelumnya Anda terus-menerus menundanya dan menyuruh murid pelayan lain bertanding lebih dulu. Sekarang cuma tersisa satu murid pelayan terakhir ini, apalagi yang sedang Anda ulur-ulur. Muridku tidak punya waktu untuk meladeni kalian, maaf saja. Awalnya bilang mau menerimaku. Tapi pada akhirnya, kalian tetap saja membuangku sendirian di tempat ini. Kenapa? Pertandingannya saja belum mulai, tapi kau sudah ketakutan sampai pasang wajah seperti orang mati begitu? Bertarung dengan sampah, sepertimu benar-benar sebuah penghinaan buatku. Takut padamu? Apa bagusnya yang harus ditakutkan darimu? Kau itu cuma punya akar spiritual ganda saja, kan? Sombong sekali mulutmu. Ya sudahlah, supaya orang tidak bilang aku menindas sampah dan membuat pertarungan ini terlalu membosankan. Aku akan memberimu kesempatan 3 jurus. Guru, kenapa guru masih di sini? Pertandingan di ruang surgawi sudah dimulai. Li Xuan Xiao, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan, Hal? Jangan harap kau bisa lolos. Aku sudah meminta Tuan Sekte untuk mengirim orang kemari. Sebagai penguasa puncak Qi, kau berani membuat onar di puncak Sun Tian milikku. Murid macam apa yang masih ingin kau pilih? Pergi saja sana. Jelaskan langsung pada Tuan Sekte kenapa kau terus-menerus mencari masalah denganku. Mau menjelaskan? Apa mau menjelaskan? Kalau aku sudah tahu kau diam-diam menahan Gulian Ar yang punya akar spiritual 5 elemen itu, dan diam-diam merencanakan hal busuk yang tidak pantas diketahui orang. Kalau Tuan Sekte sampai menyelidikinya, apa kau benar-benar tidak takut ketahuan, Hal? Untuk apa aku harus takut? Siapa yang memberitahumu kalau aku yang membawa pergi Gu Lian Er? Coba kau cepat beritahu gurumu, apa yang kukatakan ini benar atau tidak, Air? Gulian Er sudah ditemukan. Apa dia masih hidup? Tapi kondisinya sangat buruk. Tubuhnya kurus kering, seluruh meridiannya hancur, pakaiannya robek-robek, dan dia jadi linglung. Dia tidak ingat apa-apa lagi. Yuan Shen sudah membawanya ke aula roh es. Ayo kita pergi. Memangnya kau pikir puncak Sun Tian ini tempat wisata? Kalian bisa masuk dengan gampang, tapi kalau mau keluar, tidak akan semudah itu. Bukannya si cuitan ini jenius dengan akar spiritual ganda? Katanya mau kasih kesempatan 3 jurus. Kenapa tiba-tiba pakai senjata dan main curang? Ya, dalam pertarungan semuanya sah-sah saja. Kan masalahnya, meskipun sudah main curang, dia sama sekali tidak bisa menyentuh ujung baju murid pelayan itu. Apa dia benar-benar sehebat itu? Jangan-jangan cuma dibesar-besarkan saja sebelumnya.
Tuan Puncak Bawah, Tuan Puncak Li, saya Yan Xuan memberi hormat. Kepala Yan, kau datang di saat yang tepat. Bagus, Xia Sumu menerobos masuk ke puncak Zuntian milikku, membuat kekacauan besar, dan malah memfitnahku. Kau harus meminta ketua Sekte untuk memberiku keadilan dan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Tentu akan diselidiki, tentu saja akan kami selidiki. Kami akan menyelidikinya pelan-pelan dan sangat teliti. Tapi ya, semuanya harus sesuai aturan. Sekarang ini sedang berlangsung kompetisi sekte. Ketua sekte memerintahkan kalian berdua untuk kembali ke arena kompetisi terlebih dahulu. Tunggu sampai kompetisi selesai. Baru aku akan memimpin balai penegak hukum untuk menyelidikinya secara perlahan. Kepala Yan, ini tidak benar. ... bukan tanda tanya. Aku ini Tuan Puncak Li yang terhormat. Aku difitnah. Bukankah seharusnya masalahku yang diusut duluan? Ini adalah perintah langsung dari ketua sek. Kalau Tuan Puncak Li tidak terima, silakan tanya sendiri pada ketua Tuan Puncak Bawah. Cepatlah pergi. Kalau terlambat, pertandingannya bisa-bisa sudah selesai. Kepala Yan, kalau begitu aku juga harus bergegas ke arena kompetisi. Maaf tidak bisa menjamumu. Kau boleh menyelidikinya pelan-pelan di puncak Zuntian ini. Tidak masalah, aku pergi dulu. Semoga saja tidak ada barang terlarang yang ditemukan di tempat Tuan Puncak Li ini. Kepala Yan, apa maksud ucapanmu itu? Kau ini benar-benar dayah yang baik. Ketua sekte sepertinya sengaja ingin memberikan peringatan padaku. Tidak masalah. Waktu sudah terbuang selama ini. Si Li Shengqian itu pasti sudah dihajar habis-habisan oleh Cui Shan. Sampai cacat. Walaupun Xia Sumu buru-buru ke sana, dia cuma bisa memungut orang cacat. Namun, tubuh fisik Li Shengqian yang tangguh itu sangat cocok dipakai untuk meningkatkan bakat anakku dan menukar akar spiritualnya. Bagaimana mungkin? Sudah puluhan jurus berlalu, tapi murid rendahan ini tidak terluka sedikit pun. Bukankah dia cuma punya akar spiritual 5 elemen? Padahal Cui Shan itu punya akar spiritual ganda berkualitas tinggi. Jangan-jangan dia sengaja mengalah? Mengalah apanya? Sebelumnya saat ujian di Gunung Wuchang, aku melihat sendiri kalau peringkat bocah ini memang buruk. Tapi Tuan Puncak Bawah dan Tuan Puncak Li sampai nyaris berkelahi demi memperebutkannya dua. Tuan Puncak memperebutkan murid rendahan berakar 5 elemen. Sebenarnya ilmu aneh macam apa yang dimiliki Li Shengqian ini? Qin, omong kosong. Mana ada yang aneh seperti yang kalian bilang. Menurutku bukan murid rendahan ini yang hebat, tapi si Cui Shan itu yang terlalu lemah. Benar, Cui Shan yang terlalu lemah. Biasanya dia sombong setengah mati, sekarang mengalahkan murid rendahan saja tidak becus, memalukan. Asal kau tahu saja, aku ini punya akar spiritual ganda, sedangkan kau cuma punya akar 5 elemen yang tak berguna. Terus kenapa? Sudah selesai bicaranya? Tadi aku cuma bermain-main sebentar dengan kalian. Nah, sekarang waktunya aku membantai. Harus beli baju baru lagi. Cuma segini? Apa kau masih menyembunyikan jurus andalanmu? Kalau tidak, dengan kemampuan yang cuma seperti ini, bagaimana ceritanya kau bisa dianggap sebagai jenius? Sialan, apa-apaan ini? Aura darahnya pekat sekali.
Kekuatannya lumayan, tapi mentalnya lemah sekali. Sepertinya dia menunjukkan tanda-tanda penyimpangan Qi. Menghapus serangan kekuatan penuhku tanpa suara, kultivasi yang sangat hebat. Jika benar-benar bertarung mati-matian, aku takkan bertahan sampai 3 jurus. Tunggu. Kami tidak akan bertarung lagi. Keterampilan Cui Shan memang kalah. Dia menyerah. Tetua Canggu, tolong umumkan hasil. Tinya, karena Cui Shan menyerah, pertandingan ini dimenangkan oleh Li Shengtian. Li Xing, Tian, apa kau masih mau lanjut bertanding? Jika kau berhasil mengalahkan boneka sek dalam, kau berhak menjadi murid kehormatan ketua sek. Memangnya kenapa, kalau kekuatanku sehebat ini? Di mata mereka, pada akhirnya aku ini cuma pemilik akar spiritual 5 elemen sampah yang tak pantas dipandang. Murid memilih untuk berhenti sampai di sini saja. Mohon tetua dan para master puncak sudi memutuskannya. Kekuatanmu lumayan. Dek, bagus, kau sebenarnya masih bisa lanjut bertanding. Murid tidak berani, barusan murid sudah mengerahkan seluruh tenaga. Murid sudah tidak punya kepercayaan diri lagi untuk bertarung. Kalau begitu, dalam kurun waktu setengah batang dupa, jika ada master puncak yang sudi menerimamu sebagai murid, kau boleh bergabung di bawah bimbingannya. Jika dalam 3/4 jam tidak ada master puncak yang menerimamu, maka kau harus memilih sendiri salah satu tetua untuk menjadi gurumu. Sudahlah. Kalau memang para tetua sekte dalam saja enggan menerimaku, paling banter aku jadi kultivator pengembara. Langit dan bumi ini akan kubiarkan menjadi tempatku berkelana bebas. Aku bersedia menerima Li Shengtian sebagai muridku. Master Puncak Qi Chen, aku juga ingin menerima Li Shengtian sebagai muridku. Aku mau menerima Li Shengtian sebagai murid. Aku juga mau menerima Li Shengtian sebagai murid. Sudah kuhitung matang-matang, mungkinkah ketiga rubah tua ini juga sedang mengincarnya? Jangan-jangan mereka mau menjadikannya bahan tumbal untuk meracik obat. Yichan dari puncak Xingyi, Xiui dari puncak Houtu, Kingsu dari puncak Jingming, dan Xia Sumu dari puncak Sunxi. Semuanya berniat menerima dirimu sebagai murid. Li Shengtian, kau mau pilih siapa? Keputusasaan sebagai pemilik akar 5 elemen sampah, perjuangan hidup dan mati berulang kali. Hari ini, akhirnya ada yang bersedia. Tim membuang prasangka buruk itu, terima kasih sebesar-besarnya atas kebaikan para master puncak. Murid sangat berterima kasih. Tapi, saya dengan master puncak Xia sudah memiliki janji. Sebelumnya, murid Li Shengtian yang masuk ke sekte Raiksu pada tahun 1300, memohon untuk sujud kepada master puncak Xia dari puncak Sunxi sebagai guru. Bagus, bagus, bagus. Mulai detik ini, kau resmi menjadi muridku, Xia Sumu. Kau ada di urutan ke-17, kuberikan kau nama Dao Yuanfeng. Cepat katakan, dari mana sebenarnya jarum tersembunyi itu berasal? Tetua Canggu, kau sudah bekerja keras. Menemukan bintang pembawa keberuntungan seperti Li Shengtian untuk sekte Taiksu adalah sebuah jasa besar. Ketua sekte itu pada dasarnya sangat gampang curiga. Senyumannya tak sampai ke mata. Kalau sampai dia tahu bahwa Li Shengtian memiliki akar spiritual kekacauan yang sangat langka itu, entah ini bakal jadi berkah atau malah petaka meringankan beban. Di sekte memang sudah jadi kewajibanku. Awasi terus pergerakan Li Shengtian. Urusan di puncak Suntian kita kesampingkan dulu.
orang yang diutus untuk mencari teknik rahasia kuno itu. Apa sudah ada kabar? Lapor, Ketua. Sekte, serpihan kitabnya sudah muncul di dunia. Teknik rahasia itu bernama Seni Dewa Guiksu, dan tertulis di sana bahwa untuk melatih ilmu itu, syarat mutlaknya adalah memiliki akar spiritual kekacauan. Serpihan kitab itu juga memuat sutra perjalanan Dewa Tayu. Biarpun, walaupun cuma serpihan, benda ini jelas harta karun tingkat tinggi orang itu. Dalam beberapa hari ini, aku akan membawa sisa kitab itu kembali dan mempersembahkannya kepada Ketua Sekte. Bagus. Emas tenggelam Tayu. Lalu kenapa kau lancang bertindak sendiri dan menurunkan pelindung itu? Melapor soal arena kompetisi besar. Bawahan ini berpikir bahwa Tuan Puncak Xie tidak akan keberatan dengan 5 akar spiritual itu. Jadi kubiarkan dia menerima Li Besentian. Itu jauh lebih baik daripada membiarkannya jatuh ke tangan orang licik dan penuh tipu daya seperti Li Xuang Xiao, Han PH. Xia sungguh itu terlalu kaku dan tidak pandai beradaptasi, sungguh payah. Sudahlah, kau boleh pergi. Krak Myeong. Nuang, 2 barang itu sekarang jadi milik kalian, urus saja sendiri sana. Benda ini adalah kartu as penyelamat nyawaku, sama sekali tidak boleh sampai ketahuan orang lain. Mengenai pusaka dewa jahat ini, lain hari aku harus memancing reaksi guru untuk mengetahui pendapatnya. Akar tulang sisa, mari kita lihat, kau akan tumbuh menjadi monster macam apa? ...150 keping tingkat atas, 4.000 tingkat menengah, 5.000 tingkat biasa, 5.000 tingkat biasa, 100 keping tingkat atas sungguh sangat melimpah. Tuan muda ini sekarang sudah bisa dibilang sebagai orang kaya. Tapi masih belum cukup. Dunia kultivasi ini sangat keras, harta sihir, pil obat. Mana ada yang tidak membakar uang